Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Materi tersebut adalah konsep dasar perbedaan individu, area perbedaan individu, aplikasi keragaman individu dalam pendidikan yang meliputi Accelerated Learning, Remedial Learning, and Dalton-Levy Laboratory Plan. Dan dalam menyajikan presentasi kali ini, saya memiliki partner, dan partner saya yaitu Cindy Alfiani Novita. Oke, yang pertama yaitu pengertian individu. Individu berasal dari bahasa Yunani, individuum, yang berarti tidak terbagi. Semisal saya adalah saya merupakan individu yang tidak terbagi. Dan individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Jadi, setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas dalam kepribadiannya. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu karakteristik individu. Setiap individu mempunyai sifat, ciri, dan karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungannya. Karakteristik individu mencakup sifat-sifat berupa kemampuan dan keterampilan, latar belakang keluarga, sosial, pengalaman, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Bisa kita ketahui bahwasannya kemampuan setiap individu itu berbeda-beda. Mungkin ada yang dianugerahkan memiliki kemampuan dalam bermusik, seperti mengarang lagu, lalu bernyanyi, menari modern, menari tradisional, dan lain sebagainya. Dan keterampilan pada setiap individu juga berbeda ya. Ada semisal si A suka dandan, si B nggak suka dandan, terus si A ini memiliki kecenderungan atau kesukaan dalam stylenya mungkin ke Korean look, lalu yang si B ini lokal seperti itu dan lain sebagainya seperti itu. Lalu latar belakang keluarga. Menurut saya sendiri latar belakang keluarga ini sangat berbeda-beda pada setiap individu dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin contohnya ada keluarga yang harmonis, lalu ada keluarga yang orang tuanya suka berantem atau tidak harmonis, lalu orang tuanya bercerai, dan lain sebagainya. Lalu sosial juga, ini semisal saya jika bertemu dengan orang baru, saya cenderung diam, saya tidak akan berbicara jika tidak diajak bicara terlebih dahulu. Namun ada juga individu yang jika bertemu dengan orang, dia bisa langsung akrab seperti itu. Lalu pengalaman setiap individu juga pasti berbeda-beda. Mungkin dari pengalaman dia dari kecil itu sudah ada, setiap individu mungkin sudah ada. Dari kecil mungkin sudah bekerja, lalu mungkin ada yang lulus SMA sudah bekerja, lalu ada yang kerja sambil kuliah. Intinya pengalaman setiap individu itu berbeda-beda. Lalu umur dan juga jenis kelamin. Jenis kelamin juga yang kita lihat ada dua ya, female dan male dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep dasar perbedaan individu. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya perbedaan individu. Faktor yang pertama yaitu faktor warisan keturunan, yang merupakan faktor biologis yang diwariskan melalui mekanisme genetika dari generasi ke generasi. Perbedaan gen pada setiap individu merupakan alasan mengapa muncul perbedaan fisik, sifat, psikologis, dan perilaku dengan orang lain. Masing-masing gen mengandung petunjuk produksi protein yang akan membentuk tubuh
kekuatan fisik, kecerdasan, sifat, dan perilaku lainnya sebagai sifat-sifat turunan dari orang tuanya. Jadi bisa diketahui bahwasanya gen ini merupakan alasan mengapa muncul setiap perbedaan fisik pada individu. Pastinya perbedaan fisik tiap individu berbeda-beda ya, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang rambutnya curly, ada yang rambutnya lurus, ada yang mancung, ada yang pesek, terus ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang gitu ya. Dan itu semua pasti diturunkan dari kedua orang tuanya, yang mana semisal ayahnya ini mancung tapi kulitnya sawo matang, lalu ibunya kulitnya putih tapi hidungnya pesek. Dan anak itu semacam kombinasi dari kedua orang tua tersebut. Semisal nanti anaknya bisa jadi hidungnya mancung karena turunan dari orang tuanya yang lelaki, lalu kulitnya putih, dan itu turunan dari ibunya, seperti itu. Lalu sifat dari orang tua juga menurunkan kepada anaknya. Semisal ibunya itu jika melihat orang begini kasihan, atau mungkin ada seorang ibu yang tegaan melihat orang, dan itu bisa jadi sifat tersebut diturunkan kepada anaknya, seperti itu. Lalu perilaku, kadang ada ya perilaku orang tua yang baik terus kasar, ada yang halus, seperti itu juga bisa diturunkan kepada anaknya, seperti itu. Lalu kecerdasan ini kalau kalian tahu Tasya Kamila, dia merupakan artis yang berpendidikan tinggi ya. Dia juga mendapatkan beasiswa di Kolombia kalau nggak salah, dan sekarang dia sudah punya anak namanya Arasya Bahtiar, dan Arasya ini masih kecil tapi sudah sangat pintar kalau menurut saya. Arasya ini diajari dari kecil, sudah diajari seperti menunjukkan mana mata, mana tangan, bagaimana cara mencuci tangan, itu dia sudah mengerti dan sudah paham padahal belum ada 1 tahun. Dan itu juga pasti turunan dari ibunya yang pintar, yang cerdas, atau bahkan dari bapaknya juga, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu faktor pengaruh lingkungan. Faktor pengaruh lingkungan ini terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan pribadi anak. Peranan orang tua yang penuh kasih sayang, memperhatikan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Jadi, kadang kita jumpai ada orang tua yang mungkin kurang berperan ya, maksudnya itu ada orang tua yang mungkin sibuk, kurang memperhatikan anak, itu juga merupakan faktor dari dasar perbedaan individu ini. Kadang kalau anak yang mungkin kekurangan perhatian dari orang tuanya itu malah seenaknya sendiri, terus kayak suka berontak, terus kayak anak yang ya sudahlah, kayak ya gitu seenaknya sendiri, tapi berbeda dengan anak yang diperhatikan oleh orang tuanya. Biasanya cenderung anak ini tuh manut, terus diem, karena ya dia sudah cukup perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, seperti itu. Lalu faktor yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Sekolah merupakan pendidikan formal, lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dalam membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional,
maupun sosial. Sekolah juga merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak atau siswa, baik dalam cara berpikir dan berperilaku, serta bersikap. Lalu, faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini merupakan lingkungan sosial remaja karena pada umumnya anak bersosialisasi dengan teman sepantarannya. Lingkungan ini mempunyai peranan yang cukup penting bagi perkembangan kepribadiannya. Seperti yang kita ketahui ya, jika kita samanya berteman dengan dengan anak yang nakal mungkin, jadi kita akan terpengaruh, kita bisa jadi ikut nakal juga. Lalu jika kita berteman dengan anak yang baik, lalu pintar, rajin belajar, mungkin bisa jadi juga kita akan terpengaruhi, kita akan menjadi anak yang baik juga, lalu rajin belajar juga, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu area perbedaan individu. Yang pertama yaitu perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan kognitif ini berhubungan dengan hasil belajar yang merupakan perpaduan antara pembawaan dengan pengaruh lingkungan, yang kemudian dilakukan suatu proses pembelajaran sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang memiliki nilai positif, yang diatur dan direncanakan untuk mengembangkan faktor terdasar yang dimiliki oleh setiap anak, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu perbedaan kecakapan berbahasa. Kemampuan berbahasa digunakan sebagai alat untuk menyatakan pemikiran atau pendapat ke dalam sebuah bentuk ungkapan kata serta kalimat yang memiliki makna, logis, dan juga sistematis. Bahasa merupakan kemampuan dasar yang penting yang harus dikuasai oleh setiap individu. Setiap individu ini memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan serta faktor fisik yang mana organ untuk berbicara. Bagus dan lancar atau tidaknya dari kemampuan berbahasa seseorang tergantung pada kondisi lingkungan serta pembiasaannya dalam hal berkomunikasi. Oke, di sini contohnya yaitu saya sendiri. Saya sendiri, kecakapan berbahasa saya itu sangat tidak bagus sih menurut saya, karena saya seringkali berbicara itu bulet-bulet gitu, dan banyak bicara, maksudnya bicara tuh banyak tapi intinya ya itu aja gitu. Lalu banyak ada juga individu yang kecakapan berbahasanya itu bagus sekali. Maksudnya di sini dia berbicara kecakapan itu bagus, dia ngomongnya kayak tek 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 gitu. Ngomongnya itu bagus banget dan bermakna, lalu logis dan juga sistematis, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat atau otak secara sistematis. Jadi di sini seiring dengan bertambahnya usia seseorang menunjukkan adanya kematangan yang menunjukkan kemampuan yang dapat menjadi lebih baik dalam berbagai hal seperti kekuatan mempertahankan perhatian, melakukan koordinasi otot, ketepatan berpenampilan, konsisten dalam mengontrol, serta resisten terhadap kelelahan. Dan ini dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, maka mengindikasikan kemampuan atau kecakapan motorik yang lebih tinggi. Oke teman-teman, saya Cindy dan sekarang saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Nah, materi selanjutnya ini masih pembahasan area perbedaan individu. Yang pertama yaitu perbedaan latar belakang.
Nah, perbedaan latar belakang dan pengalaman dari masing-masing individu itu dapat bisa saja mempermudah atau sebaliknya itu menghambat prestasi mereka. Nah, latar belakang ini tentu saja sangat berhubungan dengan proses pembelajaran gitu. Nah, latar belakangnya itu diantaranya latar belakang kondisi sosial budaya, kondisi lingkungannya, terus sosial ekonominya juga ini berpengaruh pada setiap peserta didik dalam proses belajar kita. Nah, yang selanjutnya itu adanya perbedaan dalam bakat. Nah, bakat ini akan dapat berkembang dengan baik jika mendapatkan rangsangan atau kesempatan dan pemupukannya secara tepat. Setiap individu itu pasti punya bakat. Bakat itu secara khusus atau secara alami itu muncul saat kita lahir ke dunia ini. Nah, tapi jika bakat itu tidak diasah, maka akan percuma gitu. Jadi karena setiap individu itu mempunyai bakatnya masing-masing. Nah, di sini perlu adanya rangsangan yang tepat agar bakat itu bisa berhasil gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan dalam kesiapan belajar. Setiap individu atau setiap siswa itu pasti punya perbedaan kesiapan belajar. Dapat contohnya itu seperti mungkin ada seorang anak yang semalaman dia main game online atau main Mobile Legends atau PUBG atau Free Fire atau apapun itu. Nah, terus dia besok paginya harus berangkat sekolah dan dia dalam kondisi ngantuk dan dia tidak siap untuk menghadapi pembelajaran gitu, karena itu tadi dia begadang, sedangkan ada temannya yang emang pada malam sebelumnya dia udah belajar terus besok paginya dia udah siap untuk menerima pembelajaran tambahan dari gurunya gitu. Nah, ya bagi seorang siswa yang belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan suatu tugas, maka dia akan mengalami kesulitan atau bahkan dia sampai putus asa dalam belajar gitu. Jadi setiap siswa ini harus memiliki kesiapan belajarnya. Nah, kesiapan ini juga dapat dilihat dari motivasinya. Terus ini bisa berhubungan juga dengan latar belakang gitu. Misalkan kondisi fisiknya, kondisi jasmani dan rohaninya itu juga mempengaruhi kesiapan dalam belajar. Oke, yang selanjutnya ini adalah tentang aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. Nah, karena adanya perbedaan dari setiap individu tadi, ini tentu akan berpengaruh pada kecepatan mereka dalam proses belajar dan keberhasilan dari proses belajar itu sendiri. Maka sebagai seorang pendidik atau guru, kita harus dapat bisa menemukan metode atau program pembelajaran yang tepat untuk menyiasati ini adanya keberagaman dalam individu ini agar proses pembelajaran itu berhasil dan mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Nah, yang pertama itu ada accelerated learning atau pembelajaran cepat. Accelerated learning ini adalah memiliki tujuan yaitu untuk menggugah sepenuhnya kemampuan para peserta didik dan membuat proses belajar itu menjadi lebih menyenangkan dan memuaskan bagi mereka, yaitu peserta didik. Nah, dengan memberikan stimulus dengan sepenuhnya, maka diharapkan ini proses pembelajaran ini dapat berlangsung secara cepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam ini pembelajaran cepat accelerated learning ini memiliki prinsip-prinsip seperti yang kalian bisa lihat. Prinsip pokoknya adalah yang pertama, belajar adalah berkreasi, bukan mengkonsumsi. Kedua, kerjasama membantu dalam proses pembelajaran. Lalu pembelajaran berlangsung pada banyak tindakan secara stimultan. Keempat, belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Kelima, emosi positif pasti akan membantu pembelajaran. Dan yang keenam dan yang terakhir adalah otak atau citra dalam menyerap informasi secara langsung dan otomatis. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada
sistem atau program yang kedua, yaitu remedial learning atau pembelajaran remedial. Ini menurut Lidi berpendapat tentang pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya. Untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan. Gitu. Nah, adapun dalam pembelajaran remedial ini itu dilaksanakan dengan tujuan ya, yang pertama yaitu memahami diri dari peserta didik, terus khususnya menyangkut prestasi dan kesulitan yang dihadapi peserta didik. Lalu untuk mengubah dan memperbaiki cara-cara belajar yang lebih baik dengan menyesuaikan jenis kesulitan yang dihadapi, terus memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi. Kemudian mengatasi hambatan-hambatan belajar terkait latar belakang kesulitannya atau permasalahannya, terus mengembangkan sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan. Kemudian remedial learning ini memiliki fungsi, yaitu fungsi kolektif. Fungsi kolektif ini mengadakan perbaikan atau pembetulan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi penyesuaian, yaitu membuat siswa mampu memahami diri dalam kemampuan dan keterampilannya. Kemudian fungsi pengayaan, yakni pengajuan perbaikan yang diharapkan mampu untuk memperkaya pengetahuan siswa. Nah, dan yang keempat adalah fungsi percepatan. Fungsi percepatan ini berarti perbaikan yang diharapkan dapat mempercepat penguasaan siswa terhadap pembelajaran atau pengetahuan yang diberikan. Nah, dan kemudian sekarang kita beralih pada aplikasi yang ketiga atau program pendidikan yang ketiga, yaitu Dalton Laboratory Plan. Dalton Laboratory Plan ini adalah suatu program pendidikan yang dipopulerkan pada tahun 1920-an oleh Helen Parkhurst di Amerika Serikat ini ya, di Amerika, terus Eropa, Uni Soviet juga deh. Nah, program pembelajaran ini atau program pendidikan ini tuh lebih menekankan pada dasar-dasar kebebasan, interaksi kelompok, motivasi dengan pengertian, serta memiliki inisiatif sendiri. Nah, menurut Dalton Plan, sekolah itu diibaratkan sebagai rumah. Ruang kelas diubah atau diibaratkan menjadi laboratorium, di mana fungsi guru adalah memelihara suasana belajar, dan guru memberikan nasihat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak, menjawab pertanyaan, memimpin diskusi dengan siswa untuk hal-hal yang diinginkan siswa. Jadi dalam Dalton Laboratory Plan ini tuh sekolah atau ruang kelas itu diibaratkan laboratorium, karena di dalamnya itu terdapat itu tadi keberagaman antara siswa, sehingga dilakukan pembelajaran secara bersama-sama gitu untuk menghadapi adanya keberagaman. Juga pembelajaran secara bersama-sama atau secara klasikal itu dilakukan untuk juga mendorong siswa dalam berinteraksi sosial. Nah, tapi di dalamnya ini juga selain ada pembelajaran secara klasikal atau keseluruhan itu, juga ada pembelajaran secara individu. Nanti siswa itu juga diberikan tugas-tugas individu untuk melihat sejauh mana sih pemahaman dia itu secara pencapaiannya secara individu, secara pribadinya itu bagaimana. Seperti itu. Nah, ya itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman menonton video ini. Nah, untuk pertanyaan nanti kita bisa bahas bersama, diskusikan bersama dalam sesi tanya jawab. Terima kasih.